Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesta Romadona Tribuana dengan NPM akhir 158 dari matkul Ekonomi Politik kelas E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ITS matkul Ekonomi Politik. Yang pertama adalah hubungan antara politik dan ekonomi menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, hubungan ekonomi dan politik adalah sebagai integral dari etika dan politik. Aristoteles melihat ekonomi sebagai seni mengelola rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu tertinggi karena mengatur bagaimana masyarakat hidup bersama. Ekonomi harus tunduk pada politik karena distribusi kekayaan harus melayani kesejahteraan warga negara secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah sistem merkantilisme. Sistem merkantilisme adalah sistem yang memberikan peran penuh kepada negara untuk mengatur dan memonopoli perdagangan atau pasar. Kekayaan sebuah negara sangat bergantung pada logam mulia seperti emas. Karena itu, pada sistem ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk mencari emas. Lalu, sistem liberalisme adalah sistem ekonomi yang memberi peran kepada negara sebagai pengawas. Sistem ini meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan individu melalui perdagangan bebas. Lalu yang ketiga, menurut Adam Smith, konsep invisible hand adalah mekanisme pasar di mana individu yang mengejar kepentingan pribadinya yang secara tak sengaja justru mempromosikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pengaruh konsep ini kepada kebijakan modern adalah menjaga kompetensi pasar agar tetap sehat. Konsep swasta bisa berjalan lebih efisien daripada negara dalam mengalokasikan sumber daya dan menjadi dasar pembentukan organisasi seperti WTO. Nomor 4 adalah Karl Marx berargumen bahwa sistem kapitalis atau klasik adalah sistem yang mengandung kontradiksi internal yang akan menghancurkan sistem itu sendiri. Paham akumulasi kapital adalah melihat bahwa kapitalis terus-menerus menginvestasikan kembali laba untuk meningkatkan sumber daya teknologi, untuk mementingkan persaingan. Sistem ini juga menimbulkan eksploitasi buruh. Semakin besar akumulasi kapital, semakin kecil porsi pendapatan bagi buruh. Dan sistem ini juga mengakibatkan ketimpangan sosial, karena akumulasi pendapatan hanya jatuh di tangan segelintir orang kaya, sedangkan masyarakat biasa mengalami kemiskinan. Jawaban yang kelima adalah pendekatan Ribbelar menekankan kesetaraan kesempatan. Ketimpangan dapat diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, pendidikan dan pasar kerja yang fleksibel. Sedangkan pendekatan sosialisme yaitu menekankan kepada kesetaraan hasil. Negara akan meredistribusikan pendapatan melalui pajak progresif, pelayanan gratis, dan subsidi bantuan sosial. Untuk saat ini, pendekatan yang paling relevan adalah pendekatan sosialisme, karena redistribusi yang jelas dan terarah, akses layanan publik yang merata, dan memiliki perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal itu akan mengurangi ketimpangan sosial maupun ketimpangan struktural.